Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya, kita boleh ada di tempat ini dengan kesehatan dan kekuatan. Semuanya itu semua karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Daniel Kristanto. Kita bersama-sama untuk bersehati, kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan terlebihnya mendengarkan firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati kita. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, untuk kami boleh dapat memuji Tuhan, untuk kami boleh dapat meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berada di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang boleh membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami terima Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk berbakti Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersuka cita pada pagi hari ini, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa baik ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian Bersuka. Saudara pagi hari ini bersuka cita. Amin ya. Coba tepuk kiri kanannya, boleh yang belum salaman, salam kiri kanannya. Kita bersuka cita pagi hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan ya. Kita boleh tersenyum, kita boleh bergembira hati kita. Tuhan berikan kita kesehatan, itu sungguh luar biasa. Sukacita Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kita nikmati pagi hari ini ya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia yang sanggup untuk memberikan kepada kita kelegaan. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku, kasih yang
kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan kebaikan Engkau. Hanya puji-pujian yang kami boleh sembah ke hadapan-Mu Bapa. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh dapat menikmati dan merasakan sukacita kami yang teramat dalam Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya untuk setiap pujian-pujian yang kami boleh sembahkan, itu boleh dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Dan di dalam setiap kehidupan kami boleh dapat memuji Tuhan. Kami boleh dapat meninggikan Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami, Allah yang sanggup memberikan kelegaan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, hati kami selalu bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Setiap kehidupannya boleh bertambah-tambah Tuhan Yesus berkat Tuhan. Dan terlebih dia boleh menyaksikan Tuhan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terlebih boleh memberikan kekuatan juga kepada kami. Karena kami yakin dan kami percaya setiap firman yang boleh kami terima itu memberikan kekuatan kepada kami. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh dapat menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Dan kami yakin dan kami percaya kami pulang boleh membawa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Kiranya berkat Allah melimpah dalam hidup kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih buat yang Tuhan berikan pada saya. Terima kasih pada Bapak Ibu Gembala, dan terima kasih pada Tuhan. Dari awal puji-pujian, hati saya bergelora, saudara. Lagu yang pertama tadi dinyanyikan, ingatan saya dibawa pada sekian tahun yang lalu, pada saat anak saya H-3 mau menikah. Pada saat itu anak saya harus diopnam karena menderita COVID. Dan saya sendiri yang tidak jarang pernah sakit mah, tapi karena pikiran mungkin, saya dalam posisi tergeletak, saudara, karena emah saya kambuh luar biasa, dan saya terintimidasi oleh iblis. Dan tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, saya merasa ketakutan yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi saya merasa sekeliling saya ada keluarga saya, tapi saya merasa sendiri. Pada satu saat anak istri saya sedang keluar ke depan, cuma beli makanan, masakan, dan saya di rumah sendiri, saya ketakutan luar biasa. Dan adik saya nggak tahan, saya telepon sama saudara saya, minta dibantu doa via Zoom karena mereka di luar kota. Selesai doa, adik saya mengirim lagu. Dan lagu yang pertama kali tadi dinyanyikan, ku naikkan syukur padamu. Dan lagu itu memberkati saya sampai hari ini. Manakala saya mengalami satu tekanan yang luar biasa, maka saya menyanyikan lagu itu. Maka pada tadi menyanyikan, saya tahu lagu itu juga buat saya. Hari-hari di mana kami melewati hari-hari bersama Tuhan, suka duka, tapi saat itu Tuhan mendidik kami semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya selalu saya katakan, kalau saya ibadah, saya selalu ingin mengikuti dari awal. Karena puji-pujian itu, sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah diberkati dengan puji-pujian itu. Puji nama Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi Tuhan. Dan saya tahu
Tuhan hari ini ada bersama kita setiap kali ibadah. Tapi kali ini Tuhan akan berfirman buat kita untuk berbicara tentang hak kesulungan. Firman Tuhan saya kasih judul adalah hak kesulungan. Bisa dibantu kalau begitu? Ya. Oke. Saudara, kita akan sama-sama baca di dalam Keluaran 13 ayat 1 harusnya muncul. Bisa dia. Ini saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Bilangan 3 ayat 13. Di situ dikatakan, sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Itulah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seringkali kita membaca perjanjian lama atau perjanjian lama mengatakan bahwa itu kitab Taurat yang tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Karena Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Ibu sekalian. Tapi ada poin-poin tertentu, ada ayat-ayat tertentu, ada firman-firman Tuhan tertentu yang itu masih berlaku dengan kita. Salah satunya yang sekarang lagi heboh, persepuluhan. Ya kan? Gitu. Wah, nggak perlu karena itu udah zaman dahulu. Tidak, saudara. Dari mimbar ini saya katakan dengan penuh kasih, karena saya juga sama, ya, bahwa persepuluhan itu tetap kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Demikian juga hak kesulungan kita. Kalau saudara beberapa waktu yang lalu pernah mendengar dari istana Buckingham di Jakarta, di Inggris, ya, di mana pangeran, ada 2 pangeran, anak pangeran Charles yaitu William dan Harry. Dan pangeran ini yang sulung baik, jadi sesuai dengan firman Tuhan saudara ya. Yang sulung pangeran William berjalan sesuai bagaimana layaknya menerima hak kesulungan itu dengan baik ya. Tetapi pangeran Harry setelah dia menikah jatuh cinta dengan wanita Meghan Markle, maka dia mengatakan dengan tegas, aku melepaskan hak saya sebagai pewaris tahta kerajaan Buckingham. Dan sekarang dia tinggal di Amerika. Otomatis dengan dia lepaskan hak itu, maka hak semua kewajibannya dia tidak perlu ikuti. Demikian juga hak yang dia harus terima. Salah satunya adalah secara materi, dan yang kedua secara keamanan, ya, bodyguard, satpam, security, dia tidak akan mendapatkan itu semua, dan akhirnya dia hidup sebagai rakyat jelata biasa, sebagaimana kita semuanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, waktu saya mendengar berita tentang hal itu, maka saya merenungkan, Bapak Ibu sekalian. Memang terkadang kondisi seseorang itu bisa berpengaruh dengan keputusan yang kita ambil. Sangat disayangkan di mana dia merupakan satu pewaris juga, ya, dia lepaskan itu. Yang secara materi kita wah amat sangat sayang. Berlimpah semuanya dia lepaskan itu, meninggalkan itu semua, dia tanggalkan itu semua demi calon istrinya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana hak kesulungan di dalam Alkitab itu pun juga terjadi. Dan kita akan lihat sama-sama, kita belajar ayat ini, kita belajar tentang hak kesulungan ini, karena ini ayat merupakan ada satu jawaban-jawaban yang sudah lama saya nantikan dan Tuhan bukakan ayat ini. Yang pertama, Bapak, ya, klik bisa dibantu saya. Di mata Tuhan bahwa anak sulung itu sangat spesial. Ya. Terus lanjut di mata Tuhan. Nah ini saudara. Ya, kita lihat sama-sama adalah tugas dan hak, tugas dari anak kesulungan. Ya, yang pertama adalah menjadi
pemimpin sebagai raja atau pemimpin dalam komunitasnya. Kita nggak perlu baca di dalam Mazmur 89 ayat 28. Demikian juga yang kedua, mendapat warisan 2 bagian. Ya, 2 bagian, saudara bisa tahu nanti biasa di dalam ulangan. Selanjutnya lagi, apalagi satu lagi. Nah ini saudara, mendapat kehormatan anak sulung sebagai imam atau pelayan di dalam bait Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, berbicara tentang ini hak kesulungan yang menurut firman Tuhan itu banyak sekali. Tapi kali ini kita hanya membahas 3 ini saja. Ya, banyak tapi menjadi pelajaran buat kita pada hari ini. Kita tahu bagaimana tokoh di dalam Alkitab ada beberapa, tapi saya kutip saat ini, kita pasti semua tahu, klik, yaitu tokohnya Esau. Tapi kita tidak akan membahas Esau, bisa dimunculkan? Kita akan membahas satu tokoh lain yang juga melepaskan atau juga terlepas hak kesulungannya, yaitu Ruben. Kita tahu bagaimana Esau hanya karena mangkok ya, untuk mengenyangkan perut jasmani, maka Esau melepaskan hak kesulungan itu. Tapi kita tidak akan belajar itu, kita akan mempelajari tentang Ruben. Siapa itu Ruben? Dan bagaimana akhir dari kehidupannya? Ya, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, apa yang dilakukan Ruben sebagai anak sulung, ya, sehingga hak kesulungannya lepas. Hak kesulungannya lepas karena dia melanggar kesucian atau melakukan seks yang tercela. Itu ayatnya, Bapak. Ruben, engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki pertiduranku. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat di sini bagaimana kesucian yang Ruben, hak kesulungan yang Ruben terima, itu sudah tidak dia dapatkan lagi. Kenapa? Karena dia melanggar kesucian atau melakukan perbuatan amoral, saya katakan, yaitu percabulan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ironis Bapak Ibu sekalian, ya, hak kesulungan Ruben hanya karena kedagingan itu lalu demikian saja. Tadi saya katakan, Pangeran Harry melakukan tindakan melepaskan itu karena salah satunya adalah dia ingin menikah dengan wanita yang tidak disetujui. Akhirnya dia katakan, aku lepaskan itu semua. Tapi kalau Ruben lebih ekstrim lagi. Dia melakukan tindakan melanggar kesucian seks. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal awal-awal ya, pasal 1 atau 2, di situ dikatakan bahwa hendaknya kita menjadi manusia ilahi, ya, supaya keturunan kita pun menjadi keturunan yang ilahi. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya bicara agak vulgar sedikit, tetapi saat ini dengan banyaknya jempol kita pandai memainkan knop di dalam WA kita, HP kita, maka tanpa kita minta, terkadang iklan-iklan yang berbau pornografi itu pun juga muncul di kita. Pas lihat, kita nggak masuk, kok bisa tiba-tiba ada iklan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, artinya percabulan itu semakin dilepaskan oleh iblis. Dan kalau kita mengacu kitab Daniel, memang roh percabulan, roh Babil itu akhir-akhir ini dilepaskan begitu luar biasa. Sehingga itu menggoncangkan rumah tangga seseorang. Menggoncangkan keluarga-keluarga, terutama keluarga muda. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada satu keluarga yang baik sekali. Ya, dalam Tuhan. Dalam Tuhan, luar biasa sekali. Tiba-tiba saya jalan pagi, saya ketemu dengan biasanya ibu ini bergandengan tangan.
Kali ini ibu ini hanya jalan sendiri. Saya tanya, di mana Bapak? Dia jawab, di rumah. Tapi naluri saya mengatakan, ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Singkat cerita, saya akhirnya kontak dengan temannya. Dan saya katakan dengan tegas, si A bercerai. Iya, kamu kok tahu? Naluri saya mengatakan demikian waktu saya ketemu. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia aktivis gereja besar. Tetapi toh perbuatan kedeging itu menghisap seseorang, tidak bisa mempertahankan sehingga dia harus putus melanggar firman Tuhan. Demikian juga apa yang terjadi dengan Ruben. Dia melakukan perbuatan cabul, melakukan perbuatan amoral yang tidak sesuai. Dan hak kesulungannya pun akhirnya kita tidak tahu bagaimana. Yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Ruben, yaitu dia tidak menghormati orang tuanya. Ini saudara, ayatnya demikian. Ketika Israel diam di negeri Israel ini, Yakub di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel atau kepada Yakub. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah yang mendengar bahwa anak yang menjadikan calon pemimpinnya dia, sandarannya dia kan anak sulungnya, tapi tiba-tiba dia mengkhianati dengan tidur bersama dengan gundi atau dengan istrinya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ini satu bentuk anak yang tidak menghormati orang tuanya. Jangan katakan bahwa ini terjadi zaman dahulu. Enggak, saudara. Enggak. Di kota asal saya, ya, saya pernah melihat, ya, bahwa seorang menantu pria tidur bersama ibu mertuanya. Dan beberapa waktu yang lalu juga kejadian kan, saudara. Juga jadi perbuatan yang tidak menghormati orang tuanya karena kedagingan itu terkadang membuat semua manusia unlogik, tidak berpikir secara benar, tidak berpikir secara logika. Menurut kita kok nggak benar, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Dan sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang sudah ada rasa penghormatan kepada orang tua, ya, penghormatan kepada orang tua. Ya. Kalau dulu zaman kita kecil dipukul sama orang tua, ya, maka kita cuma bisanya nangis. Saudara. Kalau sekarang guru nyebet saja, ya, muridnya langsung diproses, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa ini bisa terjadi? Yes, karena sekali lagi dan tidak bosan-bosan saya katakan, karena roh tidak hormat kepada Tuhan. Itu pun juga Tuhan iblis lepaskan. Sehingga saat ini kita berada di dalam satu kehidupan yang nyaris. Nyaris kalau kita tidak bisa bertahan. Kehidupan kita bisa seperti Ruben. Yang ketiga, apalagi problemnya Ruben. Di situ dikatakan bahwa dia tidak menghargai hak kesulungannya. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang Yakub, seorang ayah, dia yang mengharapkan Ruben itu menjadi sebagai anak sulung. Dan dia katakan bahwa engkau kekuatanku, permulaan dari kegagahanku. Sangat luar biasa. Artinya kalau sebagai anak sulung itu berarti orang yang diharapkan kuat, mampu mengambil tongkat estafet papahnya. Mampu untuk memimpin adik-adiknya. Mampu untuk mengambil segala kewajiban orang tuanya pada saat kalau tidak mampu melakukan sesuatu. Saudara yang Tuhan kasihi, saya katakan kita sebagai anak sulung, ya. Orang tua saya punya satu hobi, papi saya setiap kali jam 4 sore dia
berdoa. Ya, pulang dari gereja, karena diaktif di gereja, pulang dari gereja jam 4 sore pulang. Ada saya baru datang dari Bandung pun, dia cuma nyapa, kapan datang? Ini ya. Dilihat jam 4 dia masuk kamar berdoa. Waktu dia meninggal, hati saya digerakkan untuk bertanya kepada orang tua atau keluarga saya, adik-adik saya. Siapa nih mau mengambil tongkat doa daripada papi? Siapa? Terus mami saya katakan, kamu sibuk ya? Ya saat ini saya sedang banyak satu kegiatan. Yaudah diambil sama mami aja. Singkat cerita mami saya mengambil tongkat doa keluarga. Bukan hanya berdoa untuk keluarga tapi juga untuk pekerjaan Tuhan semua. Dan setelah itu mami saya dipanggil Tuhan berapa tahun yang lalu, 2014. Akhirnya saya kumpulkan adik-adik dan sama cici saya. Saya katakan, siapa nih yang mau mengambil tongkat doa keluarga? Maka semua katakan, kan kamu anak yang paling gede, laki-laki. Ya sudah, kamu harus ambil tongkat doa itu. Saudara yang Tuhan kasihi, itulah keuntungan sebagai anak punya hak kesulungan. Saudara, ambil tongkat doa itu sehingga kita bisa mengambil itu untuk mendoakan keluarga. Dan itu harusnya diambil oleh Ruben sebagai anak yang sulung. Dia kuat kekuatanku, dia kegagahanku, itu harusnya diambil. Tapi dengan dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, maka dia tidak menghargai sebagai punya hak kesulungan, tapi dia langgar gitu. Kasusnya sama seperti Esau. Seperti Esau. Esau hanya mengenai masalah daging perut. Kalau ini juga sama, masalah daging juga, tapi seks. Saudara yang Tuhan kasih, efek dari hak kesulungan yang dalam hal ini si Ruben yang sudah punya hak kesulungan tapi dilepaskan karena perbuatannya sangat tragis. Sangat tragis. Apa efek dari itu semua? 3 perbuatan ini apa? Yuk kita lihat sama-sama. Selanjutnya efeknya ini saudara. Akibatnya tidak menjadi raja dan diserahkan kepada Yehuda. Ini menjawab pertanyaan saya Bapak Tuhan. Bertahun-tahun dari zaman saya kaum muda saudara. Ya, sama masih di kota kecil, di kota asal saya tergelitik. Kenapa Yesus sebagai raja di atas segala raja, tongkat kepemimpinan raja itu diserahkan kepada Yehuda, kok bukan kepada Ruben? Ini jawabannya, saudara. Jawabannya ini. Ya, jadi bukan karena Yehuda bertindak baik, tidak. Tapi karena dia mendapat anugerah. Karena kakaknya yang gak benar itu, hak kesulungannya akhirnya diserahkan kepada Yehuda. Sehingga kita mengenal bahwa keturunan Yehuda turun-temurun akhirnya sampailah kepada Daud. Dan Daud akhirnya turun kembali sampai kepada Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana hak kesulungan yang hilang itu sampai anak cucunya berdampak. Ya, bahkan kalau saudara membaca cerita kehidupan keturunan Ruben itu nyaris tidak ada. Ya, nyaris tidak ada. Dia dibuang ke pulau oleh Asyur. Diambil terus dibuang dia. Termasuk dalam 10 suku yang dibuang. Saudara yang Tuhan kasihi, hak kesulungan yang Ruben punya, dan dengan dia tidak menghargai itu, sehingga akhirnya tongkat raja kepemimpinan itu diserahkan kepada Yehuda, adiknya. Kita lihat sama-sama bagaimana tragisnya. Jadi pada saat itu saya sering bertanya kepada pendeta senior saya di Pekalongan, kenapa ya Yesus kok lahir dari Yehuda? Karena anak sulungnya kan Ruben. Dan saya tidak menemukan jawabannya Bapak Ibu sekalian. Ya, menemukan jawaban kata-kata mengatakan bahwa ya karena Yehuda sempat menjaminkan hidupnya pada saat dia di tanah Mesir, ada 12 suku, 10 saudara-saudaranya mau ditawan oleh Yusuf waktu itu kan.
terus akhirnya dia tampil sebagai. Dan kalau bicara tentang hal kebaikan itu, Ruben pernah baik loh saudara. Ruben itu orang yang baik. Pada saat Yusuf ditangkap oleh oleh saudara-saudaranya yang mau dibunuh, Ruben ngomong gini, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Udah buang aja ke sumur. Ayat berikutnya 22 dikatakan bahwa dia mengatakan demikian karena dia ingin kalau ada kesempatan dia akan membebaskan Yusuf. Berarti Ruben orang yang baik. Sebagai orang yang anak sulung baik sekali, mengayomi walaupun saudara-saudaranya, adik-adiknya yang lain ngomong mau bunuh saja, tapi dia kan jangan. Berarti kan baik. Tapi fakta yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan itu tidak berdampak dengan hak kesulungannya dia. Manakala dia tidak menghormati hak kesulungan itu, manakala dia tidak menghormati orang tuanya, manakala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melanggar firman Tuhan. Hak kesulungan itu didapatkan bukan karena berbuat baik, tapi karena anugerah hak kesulungan itu diberikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hak yang pertama sudah dilepaskan kepada Yehuda. Jadi saudara sekarang mengerti kenapa Yesus turun dari keturunan Yehuda. Ya karena Rubennya nggak benar, saudara. Yang kedua, apalagi hak yang kedua. Hak yang kedua adalah di situ katakan bahwa tidak mendapatkan warisan dan itu diberikan kepada Yusuf. Yusuf punya 2 anak pada saat itu, ya, yaitu Efraim dan Manasye. Dan dia akhirnya disebut menjadi 12 suku kan sekarang. 12 suku, salah satu Efraim dan Manasye, saudara. Dan Manasye pun juga kalau saudara mendalami lebih dalam, Manasye itu adalah yang sulung sebetulnya. Tapi karena kejadian tertentu juga, ya, tapi saya nggak akan membahas itu, sehingga sekarang kita menyebutnya adalah Efraim Manasye. Sebetulnya yang benar adalah Manasye Efraim. Tapi sampai sekarang pun kita menjadi Efraim Manasye. Yang usulung menjadi Efraim. Padahal yang pertama kali usulung adalah Manasye karena dia melakukan perbuatan yang tidak tercela juga, saudara. Saudara ini bisa pelajari di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh, ada beberapa tokoh-tokoh yang punya hak kesulungan tapi lepaskan. Nah, demikian juga, tapi pada saat pembagian berkat itu anaknya Yusuf itu mendapat 2. Jadi Yakub dapat 2. 1 buat anaknya Efraim, 1 buat anaknya Manasye. Sementara yang lain cuma satu saja. Dan itu sampai generasi loh saudara. Sampai generasi. Ironis sekali perbuatan Ruben yang dilakukan seperti itu sehingga akhirnya anak cucunya pun juga ikut terkena dampaknya. Dan dia tidak mendapatkan warisan 2 bagian. Warisan itu sampai sekarang ini, pola ini masih dipakai oleh saudara sepupu kita, saudara. Yang sulung, ya, yang sulung mengikuti aturan Taurat. Bagian, dapat bagian. Saudara yang Tuhan kasih, itu yang kedua, saudara. Warisan pun dia nggak dapat. Dan yang ketiga, apalagi the next munculkan, di situ dikatakan dia tidak mendapat kehormatan sebagai imam. Makanya saudara, kenapa saudara kadang-kadang bertanya, kenapa yang disebut imam, imam Lewi? Karena dia mendapatkan hak, dapat anugerah sebagai imam. Di sini diberikan kepada Lewi. Ayatnya ada, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita berada dalam posisi Ruben, ironis saudara, ya. Di situ dikatakan jelas, di situ dikatakan bahwa ayat itu mendapatkan kehormatan atau sebagai imam pelayanan di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah. Saudara yang Tuhan kasih, ayat ini, materi ini membuat saya terbuka kembali. Kenapa pertanyaan-pertanyaan saya yang menggelayut lama itu Tuhan bukakan satu demi satu. Kenapa Yehuda? Kenapa kok Imam Lewi? Kenapa kok Lewi yang diangkat sebagai imam? Ada, saudara. Dan ini jawabannya. Dan saudara yang Tuhan kasih, dari ketiga hal ini sebenarnya banyak sekali ya yang diberikan. Tetapi kita bahas ini. Dari ketiga inilah sehingga terjadilah saat ini bagaimana kondisi bangsa Israel sampai saat ini. Ganti pemimpin, gonta ganti perdana menteri, gonta ganti. Dari yang pertama kali ya
Perdana Menteri yang wanita terus turun, Yitzhak Rabin terus turun juga. Ya, sampai akhirnya sekarang Netanyahu, dan selanjutnya ganti lagi, muncul lagi Netanyahu. Saudara perhatikan, tidak ada satupun yang berasal dari suku Ruben. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Artinya keturunannya tidak bisa mendapat pemerintahan. Saudara yang Tuhan kasihi, yang menjadi perenungan buat kita muncul kan? The next. Yang menjadi perenungan buat kita apa, saudara? Ya, ini yang paling penting. Yakobus 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kita berhak atau kita sudah dikasih hak untuk mendapatkan hak kesulungan. Puji Tuhan. Kita harus syukuri bahwa hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi saudara harus perhatikan ada satu kalimat di sini. Pada tingkat yang tertentu. Pada tingkat yang tertentu. Atau artinya ada satu perjuangan yang saudara harus raih. Ini ada nih hak kesulungan. Saudara, kita berada di sini. Tetapi kita harus pada tingkat tertentu, kita harus capai. Kita harus mendapatkan hak kesulungan itu. Dan ini perjalanan hidup kita. Perjuangan hidup kita untuk meraih ini semua. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kalau saudara saat ini berada di dalam rumah Tuhan, itu membuktikan bahwa saudara sudah mendapat hak kesulungan. Saudara bisa melayani Tuhan, bisa bermain musik, bisa memuji Tuhan. Kita di dalam gereja kita bisa memuji Tuhan. Hak kesulungan itu Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Pertanyaan, bagaimana kita bisa mempertahankan hak kesulungan itu? Saudara yang Tuhan kasihi, tadi saya katakan bahwa hak kesulungan itu bukan hanya dinikmati oleh kita, tapi sampai generasi-generasi berikutnya. Ya, seringkali kita mendengar, melihat satu keturunan sampai anak cucunya kayaknya hidupnya secara materi sukses terus, saudara. Ya, saya pernah sampaikan di sini, ada di kota kecil saya. Dari saya kecil sampai besar, anaknya sukses, sampai sekarang cucunya sukses terus, saudara. Sukses terus. Ya. Pendidikan ada yang biasa-biasa saja, sukses juga. Ya kan? Dapat calonnya sukses juga secara materi. Dan bukan hanya cuma secara materi saja, tapi mukanya itu bercahaya, saudara. Ini keluarga luar biasa sekali. Ya kan? Dan Tuhan ingatkan saya, keturunannya pasti hak kesulungannya dia pelihara. Hak kesulungan. Saudara dan saya sudah punya hak kesulungan itu. Saudara dan saya sudah mendapatkan hak kesulungan itu karena anugerah Tuhan. Jaga hak kesulungan itu. Jaga hak kesulungan itu karena biar bagaimanapun juga kita harus menjauhkan hidup kita dari pencabulan yang ada di dunia ini. Dan berbicara tentang kedagingan. The next munculkan. Ini saudara. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan, kita harus mendapatkan hak istimewa, kita harus jaga. Munculkan lagi. Ya, ini. Ya, kedagingan kita sering kali membawa kita lepas dari kasih anugerah Tuhan. Mari pagi ini buat jemaat di tempat ini, saya yakin dan percaya jemaat di sini mendapatkan hak kesulungan itu, dan kita harus kuat menjaganya. Karena tidak mudah, yes, tidak mudah, tapi butuh kekuatan dari Tuhan. Dan ketahuilah bahwa hak kesulungan itu ada. Dan kita lihat sama-sama di situ ayatnya jelas sekali dikatakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Disebut saja pun jangan. Tapi kalau saudara perhatikan sekarang di sosmed, orang berselingkuh, orang lahir tanpa suami, vulgar. Yang menyampaikannya orang Kristen lagi, saudara. Gemes saya lihatnya, saudara. Kamu orang Kristen, kamu melakukan itu gitu ya. Dan dengan bangganya dia ceritakan, saya punya hamil, nggak punya suami. Saudara yang Tuhan kasihi, itulah roh percabulan, roh kedagingan. Saya yakin dan saya sangat-sangat yakin jemaat di tempat ini tidak melakukan ini. Tetapi saya perlu sebagai hamba Tuhan mengingatkan terus-menerus. Ya, terutama kita perlu mengingatkan anak-anak kita juga.
Ya, keturunan-keturunan kita, agar kita tidak boleh keluar dari realnya Tuhan. Kita tidak boleh melepaskan hak kesulungan itu hanya karena perbuatan daging kita. Itu saudara. Yang berikutnya, nah ini saudara, Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Saudara perhatikan, Esau tidak melakukan perbuatan cabul. Saudara. Dia melepaskan hak kesulungannya itu karena dia menjual hak kesulungannya dengan menukar dengan sepiring atau semangkok kacang merah untuk dimakan untuk mengenyangkan perut. Enggak cabul, saudara. Tapi bagi Tuhan itu seperti kedagingan juga sama. Mungkin saudara dan saya kita tidak melakukan hal-hal itu semua, ya. Tapi kita melihat teman-teman kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak benar, yang bersifat kedagingan. Ya, satu saat saya diskusi, saya ngobrol dengan teman itu sama hobinya luar biasa sekali, saudara. Punya hobi kuat sekali. Ya, sampai anak istrinya kalau hari libur itu harusnya untuk bercengkrama dengan keluarga, itu dia pakai untuk membereskan anjingnya dia. Ya, anjingnya dia, ada juga yang burungnya dia, ya, mandiin. Saya cuma ngomong gini, istri kamu udah punya istri lagi? Enggak. Hati-hati kamu saya lihat udah mulai selingkuh nih, saya ngomong gitu. Enggak, saya enggak selingkuh. Bener. Istrinya langsung matanya langsung melotot. Saya kan gitu, kan mungkin selingkuh kan istrinya langsung. Ya, suami kamu selingkuh gitu. Bener kamu selingkuh, saya lihat. Selingkuh apa? Enggak. Kamu selingkuhnya sama anjing. Saya ngomong gitu tegas-tegas. Wah, dia terus langsung istrinya, iya itu dari pagi sampai malam anjing aja yang dibungkusin. Kita udah digubris anak-anak. Saudara kan kasih hati-hati, saudara. Itu sifatnya sepertinya baik, tapi sepertinya tidak baik, saudara. Ya, itu selingkuh, saudara, kita itu. Ya, mari saudara, hal seperti itu harus kita bisa membedakan. Ya, kadang-kadang kita bapak-bapak juga selalu membanggakan dengan kegiatan kita. Ya, saya saksikan. Saya baru ditegur sama Tuhan, saudara. Hari minggu lalu ya. Minggu ini. Ya, awal bulan hari Selasa. Saudara tahu bahwa saya setiap pagi punya kegiatan jalan pagi. Karena usia saya dekat sama Pak Awan. Tadi kita ngobrol beda 1 tahun, tapi saya lebih tua banget. Padahal beda 1 tahun. Pak Awan lebih sering rupanya dibandingkan saya. Ya, saya udah tua jadi saya nggak bisa lagi, sudah nggak berani lagi. Saya jalan pagi. Waktu jalan pagi dan saya punya target 10.000 langkah setiap hari. Saya anak saya beliin jam yang buat ukur gitu ya. Saya pakai jam 6 saya udah ya. Beres, saya jalan pagi sampai 7:30 pagi setiap, sehingga saya punya kebanggaan. Bangga saya. Istri saya kalau pas lagi makan ditanya, hati-hati kolesterol. Terus saya ngomong, enggak, saya udah nggak kolesterol. Kok bisa nggak kolesterol? Obat udah nggak saya makan, saya nggak mau minum obat. Saya jalan pagi 10.000 langkah saya dengan bangganya, saudara saya. Hobi dengan bangganya membanggakan hobinya 10.000 langkah. Nah, saudara, suatu saat minggu lalu saya dapat kabar hari Sabtu, dari Jumat malam saya dapat kabar sedang ada acara promosi di rumah sakit. Saya bukan promosi rumah sakitnya, tapi saya sampaikan rumah sakit Mayapada memberikan kalau general check up cuma 500.000 rupiah dengan sebutin banyak sekali, saudara. Ini kalau saya di Paramita banyak sekali jutaan. Ini kok cuma 500.000, diskon sekali. Wah, saya langsung saya nggak bagi saya. Ayo kita ke sana, kita periksa. Padahal 3 bulan lalu saya baru periksa. Nggak apa-apa, periksa lagi aja kita. Periksa kesehatan, tapi dengan yakinnya. Bapak gimana sehat? Sehat saya. Saya jawab begitu, sehat saya. Ya kan? Kenapa Bapak yakin saya? Saya tiap pagi jalan pagi. Hobi saya jalan pagi. Saya menikmati hobi pagi. Kita ambil darah. Saudara, Bapak nanti hari Senin ambil ya. Hari Selasa saya ambil. Waktu hari Selasa diambil. Bahkan tadi saya katakan, hari Selasa Tuhan tegur saya. Saya lihat. Kolesterol saya tinggi sekali. Kaget saya. 200 sekian. Saya ingat persis kejadian ini hampir 10 tahun yang lalu.
Kolesterol saya hampir 225 ya. Ini lebih tinggi lagi 240 saudara. Tapi saya enggak ngerasa apa-apa. Saya sombong saudara. Dengan hobi saya jalan pagi sehat. Ya, saya lupa bahwa itu pun juga Tuhan tidak berkenan. Ya, kita secara tidak langsung saya seperti menyepelekan hak kesulungan yang Tuhan terima. Yang harusnya saya katakan, Tuhan terima kasih saya bisa bangun pagi, saya bisa BAK. Terima kasih saya bisa bangun jalan-jalan pagi. Terima kasih semua anugerah-Mu Tuhan. Tapi yang ada adalah saya hebat. Saya punya kelangkah 10.000, kolesterol pun terkendali, tubuh saya pun hebat tanpa harus campur tangan Tuhan. Saya sehat. Dan Tuhan tegur saya itu saudara. Sehingga istri saya ingatkan, tuh baru kemarin 2-3 hari yang lalu kamu makan sop kaki kambing kamu. Saya langsung gak berani lagi saudara. Saya gak berani lagi saudara. Itulah saudara. Saya tidak melakukan pencabulan, tetapi dengan saya melakukan kebanggaan hobi saya itu secara tidak langsung hak kesulungan saya lepaskan, saya ambil hak dari duniawi. Dan itu membuat saya tertekan saudara. Dan saya buru-buru minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Anugerah Tuhan itu buat kita tidak harus dalam bentuk luar biasa apapun, tetapi dengan kita bisa melayani. Itu hak anugerah Tuhan, hak kesulungan saudara saat ini ada, telah masih tetap mendapat. Jaga hak kesulungan itu, sehingga selanjutnya, next munculkan. Ya itu saudara, ayatnya ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak berkesempatan untuk membaiki kesalahannya, sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara bisa bayangkan hak kesulungan itu manakala Tuhan datang. Tuhan katakan, kamu tidak dapat hak kesulungan. Ini menjadi selalu pemikiran buat saya. Jangan sampai saya melayani manakala Tuhan datang. Tuhan kata, aku gak kenal engkau. Hai hamba yang jahat. Namanya aja gak disebut saudara. Gak ada kan namanya, bukan hamba. Jadi kalau saya dalam posisi yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka tidak ada nama Tuhannya, bukan Daniel Kristanto, enggak. Hamba yang jahat. Nama aja gak disebut, begitu hinanya saudara. Jadi kalau hak kesulungan itu kita masih ada saat ini, kita harus jaga, karena itu anugerah Tuhan. Munculkan lagi. Sehingga dihormati orang tua, dan saudara semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, jadi dengan kita menghormati, hidup berdasarkan firman Tuhan, maka kita harus sama-sama menikmati hak kesulungan itu dengan ucapan syukur. Karena itu merupakan anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Hadirat Tuhan memenuhi segenap umat Tuhan. Roh Kudus menggerakkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu untuk kami semakin giat. Ya Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami semua, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk kami pegang dengan teguh, supaya kami menerima keselamatan yang daripada-Mu di akhir hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian pula bagi anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga semuanya boleh berhasil. Sebentar ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Tangan-tangannya yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan,
beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.